Timnas Indonesia sedang dalam tahap persiapan laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Beberapa persiapan sudah dimulai dari sekarang. Ambisi besar lolos Piala Dunia akan diperjuangkan dengan keras. Pada podcast The Highway yang menghadirkan Erick Thohir dan Ketua KNVB, kita diberi segudang informasi tentang persiapan dan target Timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Berikut Mimin akan bahas poin-poin penting yang ada di obrolan podcast The Highway bersama KNVB dan Erick Thohir. Sebelum kita membahas poin-poin penting itu, Mimin mau kasih beberapa kabar baik Timnas Indonesia terbaru hari ini. Berikut adalah jawabannya. Para fans Timnas Indonesia kompak menyarankan Patrick Kluivert untuk panggil Elkan Bagot. Mengingat Elkan Bagot adalah bek yang berpostur tinggi, yaitu 2 meter sama seperti bek Australia, yaitu Harry Souttar. Kehadiran Elkan Bagot di Timnas Indonesia akan menjadi tambahan yang pas sebagai lapisan dari Jai Itzes maupun Maes Hilgers. Elkan Bagot juga akhir-akhir ini mulai menunjukkan top performanya bersama Blackpool FC. Sebagai pemain yang berstatus pinjaman dari Ipswich Town, Elkan Bagot mampu menunjukkan kualitasnya bersama Blackpool FC di divisi Championship Inggris. Bahkan pelatih Blackpool Steve Bruce menilai bahwa Elkan bermain dengan sempurna dengan memenangi semua duel bola atas. Ya gimana tidak menang duel? Elkan Bagot yang sekarang posturnya lebih tinggi mencapai 2 meter, dan badannya juga lebih kekar dibanding Elkan yang dulu. Jadi tak heran ya teman-teman, jika para fans ingin Elkan Bagot dipanggil oleh Patrick Kluivert, beda dengan Elkan Bagot yang masih menjadi tanda tanya antara dipanggil atau tidak. Kita justru disuguhkan kepastian tentang Ole Romeni. Tanggal Ole Romeni di proses WNI sudah resmi diumumkan. Ole Romeni akan menjalankan proses WNI bersama Dion Marks dan Tim Gapens pada tanggal 8 Februari nanti. Jadi Ole Romeni akan bisa bermain saat melawan Australia nanti. Laga Indonesia versus Australia akan dilaksanakan tanggal 20 Maret jam 4 sore. Pas banget bulan puasa ya teman-teman, mulainya jam 4 sore pula. Pasti banyak yang batal puasa nih saat nobar. Secara pasti banyak kata-kata mutiara yang keluar ya kan teman-teman? Ole Romeni sendiri mengungkapkan pada media Inggris bahwa dirinya tak sabar untuk menjalankan laga internasional pertamanya bersama Timnas Indonesia. Indonesia negara yang begitu besar. Sepak bola di sana juga sangatlah besar. Jadi saya tak sabar bermain untuk Indonesia, ujar Ole Romeni. Dan untuk Jairo Riedewald, PSSI masih terus mempercepat prosesnya. Target PSSI untuk Jairo Riedewald adalah untuk bisa bermain melawan Australia sesuai keinginan kita semua. Jika Jairo Riedewald bisa bermain saat melawan Australia nanti, maka memakai formasi 4-3-3 bakal bisa dilakukan dengan maksimal. Mengingat statistik Jairo Riedewald selama karirnya, dirinya mampu bermain sangat baik di posisi tengah. Ya mirip-mirip peran dari Ivar Jenner teman-teman. Kabar baik juga datang dari Maes Hilgers yang sudah dipastikan sembuh total dari cederanya. Informasi ini disampaikan langsung oleh pelatih FC Twente, Joseph Osting. Joseph Osting menjamin bahwa kondisi Maes Hilgers saat ini sudah 100% fit. Tadi malam Maes Hilgers sudah masuk skuad FC Twente, walaupun Maes Hilgers hanya duduk di bangku cadangan. Apapun itu, ini adalah kabar baik ya teman-teman, akhirnya kita bisa melihat Maes Hilgers bermain saat melawan Australia nanti. Peningkatan sepak bola Indonesia terutama untuk Timnas Indonesia tak luput dari sosok penting, yaitu Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir. Jika teman-teman sudah menonton podcast The Highway, maka teman-teman akan mengetahui begitu besar peran dari Erick Thohir untuk Timnas Indonesia. Nah, Mimin akan rangkum poin-poin penting yang ada di obrolan podcast The Highway ya teman-teman. Poin pertama, Sekretaris Jenderal KNVB Gids de Jong mengatakan bahwa Erick Thohir adalah Ketua Umum PSSI terbaik saat ini. Bukan tanpa alasan, Gids de Jong mengungkapkan bahwa program dan ambisi besar Erick Thohir untuk Timnas Indonesia sangatlah luar biasa. Dalam podcast The Highway, Gids de Jong bahkan mengatakan bahwa Erick Thohir tak bisa lagi mengatakan bahwa Timnas Indonesia adalah raksasa yang tertidur. Gids de Jong menilai Timnas Indonesia sepenuhnya sudah menjadi raksasa Asia yang bangun dari tidur panjangnya. Like this, right? So I think, but this is why you can't name it sleeping anymore. no, but they're awake. It's true. They're awake. They're awake. Yeah, Well, awake thank you. and improving. So that's This is why we want to learn from him a lot, from KNVB, but especially the grassroots. The grass. Program yang bagus, ambisi yang besar, kerja keras serta komunikasi yang bagus. Itulah yang saya gambarkan dari sosok Erick Thohir, ujar Gids de Jong. Poin kedua, Timnas Belanda dapat penggemar baru sebanyak 12 juta orang dari Indonesia.
Guy de Jong juga mengatakan bahwa menurut riset setelah KNVB bekerja sama dengan PSSI, Timnas Belanda mempunyai tambahan penggemar baru dari Indonesia sebanyak 12 juta jiwa. Hal itu terbukti saat Timnas Belanda di Piala Eropa, begitu banyak dukungan dari masyarakat Indonesia untuk Timnas Belanda. Guy de Jong juga menambahkan bahwa siaran-siaran Liga Eredivisie juga mengalami peningkatan. Dan juga laga-laga Timnas Indonesia resmi sudah disiarkan oleh beberapa broadcast di Belanda. Hello Indonesia, terima kasih. Thank you. Teman-teman di Beda-Beda Kota Ambon. Beda-Beda. Terima kasih banyak untuk gambar-gambar. Bagus-bagus buat duduk-duduk Belanda. Jangan lupa selalu duduk. Holland yes, go Holland selamanya. Poin ketiga, program naturalisasi didukung penuh KNVB. KNVB bahkan secara sukarela menjabarkan beberapa data-data pemain yang memiliki darah Indonesia kepada PSSI, sehingga PSSI tinggal memilah dan memilih saja. Dalam podcast tersebut juga kita bisa melihat bahwa faktanya Erick Thohir adalah sosok yang dihormati di Eropa. Bahkan Sekretaris Jenderal KNVB Guy de Jong mengatakan bahwa Erick Thohir adalah sosok yang positif dan penuh dengan rasa optimisme untuk membangun sepak bola Indonesia. Ya teman-teman pasti setuju akan pernyataan KNVB ini, bahwa Pak Erick Thohir adalah ketua umum terbaik PSSI saat ini. Yang bikin kacau itu adalah para exco-nya yang tak kelihatan kerja akan tetapi selalu bikin gaduh. Kabar baiknya di podcast tersebut juga Erick Thohir sudah memiliki calon Dirtek untuk Timnas Indonesia. Untuk pemilihan Dirtek sendiri, Erick Thohir juga mengajak KNVB untuk berunding dan meminta nasihat untuk sosok Dirtek Timnas Indonesia tersebut. Sementara ini, nama yang santer keluar adalah mantan pemain Ajax. Sosok itu adalah Simon Tahatama keturunan Indonesia sekaligus calon Dirtek Timnas Indonesia. Terpantau saat ini Simon Tahatama sudah memfollow semua akun PSSI hingga Erick Thohir. Menarik untuk kita tunggu ya teman-teman. Infonya Dirtek akan diumumkan akhir Februari nanti. KNVB jadi sedekat ini sama Erick Thohir. Ronald Koeman semakin nangis di pojokan nih kayaknya teman-teman. Cuaks. Ya seperti yang teman-teman ketahui, pelatih Timnas Belanda Ronald Koeman mengaku tak suka kalau KNVB mendukung program naturalisasi Indonesia. Kalian nyangka nggak sih teman-teman? Kalau Timnas Indonesia saat ini memanggil pemain dari Serie A dan Bundesliga. Keren banget kan? Lanjut. Rumor yang mengatakan bahwa Kurniawan Dwi Yulianto yang akan menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert ternyata salah ya teman-teman. Hari ini resmi diumumkan ternyata Kurniawan Dwi Yulianto akan membantu Indra Safri di Piala Asia U20 sebagai pelatih striker. Kedatangan Coach Kurniawan diharapkan mampu mengangkat performa Timnas U20, mengingat targetnya adalah lolos fase grup dan lolos Piala Dunia U20. Mengingat akhir-akhir ini Coach Indra Safri Timnas U20 sedang dipenuhi banyak kritikan dari para fans. Jadi, kedatangan asisten klub Serie A Kurniawan Dwi Yulianto akan membuat Timnas U20 semakin menarik untuk kita tunggu ya teman-teman. Sayangnya pemain seperti Dion Marks dan Tim Gaypens masih belum bisa bergabung dalam Timnas U20 untuk Piala Asia, mengingat waktunya yang sangat mepet. Proses WNI Dion Marks dan Tim Gaypens akan berlangsung pada tanggal 8 Februari nanti bersamaan dengan Ole Romeni, dan Piala Asia U20 akan dilaksanakan di Cina tanggal 13 Februari ini. Jadi Dion Marks dan Tim Gaypens kecil kemungkinan bisa bergabung ya teman-teman. Lanjut. Menanti laga Timnas Indonesia versus Australia di Sydney Stadium. Terkonfirmasi sebanyak 5.000 supporter Indonesia akan hadir di Sydney Stadium. Pihak Australia sendiri merasa kecolongan, mengingat pihak Australia sejatinya hanya menyiapkan tiket sebanyak 2.500 saja untuk supporter Indonesia. Akan tetapi setelah diumumkan tiket sudah resmi dijual. Tiba-tiba jelang sehari sudah terjual sekitar 3.000 tiket yang semuanya berasal dari Indonesia. Bahkan hari ini infonya sudah naik ke 5.000 tiket. Gokil kan teman-teman supporter kita? Totalitas tanpa batas. Tetap support Timnas Indonesia siapapun pelatihnya. Karena sejatinya supporter akan terus mendukung Timnas Indonesia, tanpa melupakan kebaikan-kebaikan orang-orang yang pernah menemani perjalanannya. Ya itulah kabar Timnas Indonesia terbaru hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terus fokus mendukung tim nasional sepak bola Indonesia menuju Piala Dunia.
Sehat selalu teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.